Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di sebuah ruangan, sayang sekali, jalan kelima dari Dao Agung sangat sulit untuk memahami bahkan satu cabangnya. Pria berbaju biru meletakkan kuasnya. Dia adalah Raja Taois Naga 9, sebuah eksistensi yang menguasai 3 jalur setengah primordial tanpa memurnikan garis darah primordial apapun. Dia adalah kultivator terkuat di dunia kegelapan sebelum Lofeng tiba. Tuan menyayangiku, telah berbuat banyak untukku. Namun, aku telah mengecewakan dirinya, pikir Raja Taois Naga 9. Selama kelima jalur mencapai alam kedua Raja Dewa, menguasai lebih dari setengah asal dunia sumber, aku dapat sepenuhnya mengendalikan dunia sumber, menjadi penguasa dunia sumber. Mata Raja Taois 9 Naga dipenuhi dengan harapan. Dia sudah terlalu lama menempuh jalan ini. Lebih dari 30 siklus dunia sumber telah berlalu. Itu terlalu lama. Dia telah mencapai tingkat setengah primordial dalam jalur angin, api, dan guntur. Tetapi di tanah kelahirannya, dunia sumber, tidak ada Dao Guntur. Hanya setelah meninggalkan tanah kelahirannya dan bertemu dengan keberuntungan lain, barulah dia berkultivasi Dao Guntur. Tuan menghargai diriku, membantuku menjelajahi dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya, memilih yang paling cocok, dan mengizinkan aku bereinkarnasi ke dunia sumber yang baru dan berisi 9 jalur, termasuk angin, api, dan guntur. Jalur keempat yaitu jalur air. Aku mencapai alam kedua Raja Dewa dalam satu era reinkarnasi. Namun jalan kelima, aku bahkan tidak bisa memahami satu cabang pun dari Dao Agung. Raja Taois Naga 9 sedang menderita kesakitan. Jalan menuju Dao Agung ada tepat di depan, hanya sedikit lagi. Raja Taois Naga 9 telah mencoba segalanya. Bahkan Tuan yang menyayanginya pun telah memikirkan banyak cara untuknya. Namun hanya tersisa satu jalur terakhir ini. Tuan berkata bahwa pemurnian garis keturunan primordial harus menjadi pilihan terakhir. Konsekuensinya tak berujung. Mengendalikan sumber asal dunia untuk menjadi kehidupan primordial tingkat dunia adalah jalan menuju Dao Agung tanpa konsekuensi. Raja Taois 9 Naga memiliki cara lain untuk meloloskan diri dari sangkar jalinan. Tapi dia sudah mantap di jalan ini, gigih dan pantang menyerah. Tuan benar, kultivasi membutuhkan ketekunan yang besar. Aku baru melewati lebih dari 30 siklus dunia sumber. Raja Taois 9 Naga telah menghadapi godaan jalan lain tetapi tetap teguh. Tiba-tiba, adikku ada di sini. Raja Taois 9 Naga menerima transmisi. Sesaat kemudian, setelah Raja Taois 9 Naga secara proaktif membuka pintu rumah goa, penguasa kota Feng Chiao masuk. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Ini bukan seperti dirimu, Feng Chiao. Raja Taois 9 Naga tersenyum. Di alam suci kegelapan kita, terdapat sosok tak terkalahkan bernama Lofeng, seru penguasa kota Feng Chiao. Raja Taois 9 Naga sedikit terkejut sambil tersenyum. Tidak mengherankan, alam suci kegelapan telah melahirkan makhluk-makhluk tak terkalahkan sebelumnya. Setelah lahir, mereka biasanya diambil. Dia belum diambil. Dia tinggal di aula primordial yang besar dan bahkan membeli sebuah rumah gua untuk kultivasi. Feng Chiao menjelaskan hal tersebut. 2 makhluk primordial tingkat tinggi yang bertanggung jawab
jawab menjaga alam suci kegelapan, yaitu Qiuje dan Yi Feiya. Begitu mereka menemukan eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika sang penguasa belum tiba, kedua komandan penjaga ini harus membawa eksistensi yang tak terkalahkan tersebut dan menyampaikan beberapa informasi dasar. Kecuali jika sang tuan memberi instruksi, barulah kedua komandan itu tidak membawa Lo Feng. Raja Taois 9 Naga sangat menyadari aturan-aturan ini, karena sebelum ia bereinkarnasi ke dunia asal darah naga, ia sudah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Apakah sudah dipastikan dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan? Tanya Raja Taois Naga 9. Penguasa kota Feng Chiao mengangguk. Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan 14 bawahannya bahkan tidak mampu melakukan satu gerakan pun di hadapan Kaisar Dewa Lo Feng. Kalau begitu, itu memang kekuatan yang tak terkalahkan. Mata Raja Taois Naga 9 berbinar. Kekuatan yang tak terkalahkan, namun belum diambil. Pasti ada alasan khusus. Raja Taois 9 Naga merasa penasaran. Lo Feng ini, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, belum juga ditangkap. Untuk apa sebenarnya dia? Aku ingin mengunjungi Kaisar Dewa Lo Feng ini. Raja Taois 9 Naga terkekeh. Bisakah kau membantuku menghubunginya? Penguasa kota Feng Chiao dengan pasrah berkata, aku telah mengunjungi Kaisar Dewa Buxiu dan para pengikutnya. Setelah meninggalkan kota Chengfeng, Kaisar Dewa Buxiu dan rekannya mengikuti Kaisar Dewa Lo Feng. Seperti yang mereka katakan, Kaisar Dewa Lo Feng membeli sebuah rumah gua kultivasi di aula primordial besar dan melakukan latihan tertutup. Dia tidak bertemu siapapun. Dia akan memanggil bala bantuan ketika dia sudah keluar. Kalau begitu, tolong beritahu para pengikut Kaisar Dewa Lo Feng, sampaikan bahwa aku Naga 9 ingin mengunjungi Kaisar Dewa Lo Feng. Begitu Kaisar Dewa Lo Feng muncul, beritahu aku terlebih dahulu. Baiklah, penguasa kota Feng Chiao mengangguk. Aku akan mengirimkan transmisi kepada mereka sekarang. Aku juga menunggu panggilan Kaisar Dewa Lo Feng. Semoga Kaisar Dewa Lo Feng dapat memberiku beberapa bimbingan. Raja Taois Naga 9 mengangguk. Bimbingan darinya mungkin sangat berguna bagimu. Naga 9 memang bangga. Makhluk tak terkalahkan biasanya dipanggil. Dia tidak terlalu peduli. Namun, karena tak terkalahkan dan tidak dipanggil, dia jadi lebih memperhatikan. Di alam suci kegelapan hutan belantara, di atas hamparan air hitam yang luas, sesosok manusia terlibat pertempuran sengit dengan berbagai bentuk kehidupan primordial tingkat rendah superlimit. Sosok itu terlibat dalam pertarungan jarak dekat, menghabisi dengan kejam 12 bentuk kehidupan primordial tingkat rendah tingkat super batas ini. Dengan lambaian tangan untuk mengumpulkan mayat-mayat tersebut, senyum sosok ini tampak riang. Dia kotor, rambutnya acak-acakan, matanya berlumuran darah, dan senyumnya memancarkan aura aneh dan menyeramkan. Kadang-kadang, aura yang dipancarkannya menyebabkan langit dan bumi bergetar dan berputar. Dia adalah Kaisar Dewa Jike, salah satu dari dua kultivator terkuat di permukaan alam suci kegelapan. Garis darah primordial tingkat dunia. Kekuatan garis darah yang terkandung di dalamnya terlalu kuat, tidak dapat ditekan, hanya perlu dikeluarkan dan menghabisi sesekali. Kaisar Dewa Jike merasa sangat tersiksa karena selain membutuhkan jasa pertempuran yang sangat besar untuk mendapatkan garis darah primordial tingkat dunia, seseorang juga harus menjalani ujian aula primordial besar untuk memastikan mereka tidak menjadi gila karena mengintegrasikan garis darah tersebut. Dia berhasil melewati ujian dan memang tidak menjadi gila. Pikirannya tetap jernih selama ini.
namun tetap tersiksa oleh wasiat garis keturunan. Kehendak garis keturunan mempengaruhi kehendak spiritualnya, yang biasanya membuatnya gila. Ketika ditekan terlalu lama, dia perlu keluar untuk melakukan pembunuhan membabi buta. Namun, dia sangat berpikiran jernih, tidak pernah membantai kultivator sembarangan, selalu pergi ke hutan belantara, menghabisi makhluk primordial tingkat rendah ini. Saat ini, di alam suci kegelapan, orang yang telah membantai paling banyak makhluk primordial tingkat rendah tidak diragukan lagi adalah Kaisar Dewa Jika. Kaisar Dewa Jika tiba-tiba menerima sebuah pesan. Makhluk tak terkalahkan sejati telah muncul di alam suci kegelapan, sekarang tinggal di aula primordial yang besar. Sebelumnya, makhluk tak terkalahkan selalu dipanggil dan dibawa pergi. Kaisar Dewa Lofeng ini cukup aneh. Dia tidak dipanggil, melainkan terus berkultivasi di alam suci kegelapan. Tepat sekali menemukannya dan bertarung dengannya. Kekuatannya lebih tinggi dariku. Aku bisa sepenuhnya melepaskan kekuatanku dan senang hati terlibat dalam pertempuran. Kabar tentang munculnya makhluk tak terkalahkan Kaisar Dewa Lofeng di alam suci kegelapan secara bertahap menyebar. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Dewa Lofeng tidak dipanggil tetapi memilih untuk tinggal di aula primordial yang besar, banyak kultivator dengan antusias bergegas ke kota primordial, ingin sekali mendengar bimbingan dari makhluk tak terkalahkan ini. Lagi pula, sebelumnya bahkan jika makhluk yang tak terkalahkan muncul, mereka segera diambil sehingga sangat sulit untuk bertemu dengan mereka. Di sebuah rumah goa yang sangat biasa di sudut terpencil kota primordial, baik leluhur utama Yanfeng maupun leluhur Guntur tinggal di sini. Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Dia memang Lofeng. Leluhur Guntur agak bersemangat. Saat ini, seluruh kota primordial gempar dengan berita bahwa Kaisar Dewa Lofeng ini telah tiba di alam suci kegelapan. Hanya dalam 1000 tahun, kekuatannya sudah tak terkalahkan. Belum lama ini, Kaisar Qing mengatakan bahwa Lofeng seorang diri telah menekan 4 makhluk tingkat super limit di kota Yulan. Leluhur Yanfeng tak kuasa menahan diri untuk berkomentar, dan sekarang tiba-tiba dia tak terkalahkan. Kecepatan kenaikannya sungguh menakutkan. Mereka berdua menyaksikan Lofeng naik dari tanah asal lalu melayang ke langit. Aku juga sudah menanyakan tentang tanah asal. Leluhur Guntur menyatakan Lofeng selama ini melakukan kultivasi tertutup tanpa alasan khusus. Tidak ada yang bisa melihatnya. Terlepas dari apakah itu tanah asal atau tanah suci kegelapan, dia selalu menyendiri untuk berkultivasi. Leluhur Yanfeng menambahkan, karena itu jangan ganggu dia. Mari kita minta Morosa untuk menyampaikan pesan, mengatakan bahwa dia dapat memanggil kita begitu Lofeng muncul. Baiklah, leluhur Guntur mengangguk. Aku tidak pernah membayangkan bahwa makhluk tak terkalahkan bisa muncul dari tanah air kita di dunia tanah asal. Setelah menjadi tak terkalahkan, melarikan diri dari sangkar jalinan bukanlah hal yang mustahil. Keduanya cukup iri. Salah satunya adalah kultivator garis keturunan setengah primordial yang mendambakan pencerahan tertinggi yang sangat sulit dicapai. Yang lainnya berada di tahap akhir pencerahan Kaisar Dewa, namun belum mencapai tingkat setengah primordial yang tercerahkan. Seandainya kami tahu, seharusnya kami menawarkan lebih banyak keuntungan. Pada saat ini, leluhur Guntur merasa agak menyesal. Kami menduga dia akan datang ke alam suci kegelapan, tetapi tidak pernah menyangka dia akan menjadi sekuat ini. Yanfeng menggelengkan kepalanya, percaya bahwa dengan dunia luas yang telah mereka lihat, mereka hanya menganggap Lofeng sebagai salah satu dari banyak calon kultivator di alam suci kegelapan. Jika dilihat ke belakang, hubungan antara Kaisar Qing dan Lofeng jauh melampaui hubungan mereka.
Banyak orang yang ingin bertemu Lo Feng sekarang. Banyak kultivator kuat telah datang dari kota lain ke kota primordial. Namun Lo Feng tetap mengasingkan diri, tidak bertemu siapapun. Lo Feng telah mengasingkan diri dan melakukan kultivasi di dalam aula primordial besar selama 4300 milenium. Sudah banyak kultivator yang menunggu pemanggilan Lo Feng di kota primordial, tetapi tidak seorang pun berani mengganggunya. Lo Feng tiba-tiba membuka matanya saat duduk bersila di tanah. Akumulasi mendalam dari kategori kehidupan dan kehancuran, sistem kesadaran pikiran, dan semua aspek lainnya menyebabkan seluruh dao kehidupan dan kematian akhirnya mencapai langkah terakhir dalam deduksinya. Hanya satu dorongan terakhir yang dibutuhkan. Dorongan terakhir ini, pengasingan lebih lanjut tidak ada gunanya. Lo Feng menyadari diperlukan stimulasi spiritual, maka sistem kesadaran pikiran dapat mencapai kesempurnaan. Akibatnya, dao hidup dan mati secara alami dapat mencapai kesempurnaan kaisar dewa. Lo Feng berjalan dengan langkah santai keluar dari aula primordial yang menjulang megah, lalu menyusuri jalan-jalan luas kota primordial. Di sekelilingnya, rumah-rumah goa berdiri dengan gaya arsitektur yang berbeda-beda, mencerminkan peradaban dari berbagai dunia sumber. Para kultivator yang berlalu lalang memiliki penampilan yang beragam. Sebagian besar menyerupai bentuk manusia, namun banyak yang masih mempertahankan ciri ras mereka, seperti sisik halus di kulit, tanduk melengkung di dahi, mata berwarna aneh, bahkan ada yang sepenuhnya menampilkan wujud ras aslinya. Pandangan Lo Feng menjadi dalam. Namun, pada akhirnya, mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua adalah makhluk hidup di dalam sangkar jalinan. Di dalam hatinya, jalan setengah primordial hidup dan mati perlahan terwujud, nyaris sempurna, hanya kurang satu sentuhan batin terakhir. Seiring penelitiannya terhadap berbagai garis keturunan primordial tingkat rendah dan beberapa garis keturunan primordial tingkat tinggi, pemahaman Lo Feng terhadap kehidupan primordial bawaan semakin mendalam. Perbedaan antara bagian dalam dan luar sangkar jalinan mirip seperti perbedaan antara dimensi rendah dan dimensi tinggi, sebagaimana konsep yang pernah dijelaskan di bumi. Di dalam sangkar jalinan, jalan setengah kehidupan dan kematian bisa disempurnakan, namun melangkah lebih jauh adalah mustahil. Sebaliknya, melompat keluar dari sangkar jalinan bagikan memasuki dimensi yang lebih tinggi. Jalan hidup dan mati bisa berkembang tanpa batas, kedalamannya meningkat berkali-kali lipat. Jalan setengah kehidupan dan kematian primordial di dalam kesadarannya tampak seperti lukisan manusia yang indah, namun terbatas oleh resolusi. Sementara dao hidup dan mati tingkat primordial adalah tubuh nyata itu sendiri. Keduanya berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Semakin kupahami, semakin jelas jurang besar antara jalan setengah primordial dan jalan tingkat primordial. Namun legenda mengatakan ada kultivator yang mampu melompat dalam satu langkah, langsung memahami jalan tingkat primordial, melanggar hukum dengan kekuatan. Itu adalah legenda yang beredar luas di kalangan kultivator, sekaligus impian tertinggi bagi mereka yang telah mencapai pencerahan. Namun kenyataannya kejam. Bagi kultivator garis keturunan, mencapai kebangkitan tertinggi sudah sangat langka. Adapun naik satu lompatan dan memahami jalan tingkat primordial itu hampir mustahil. Jika kerumitan jalan setengah primordial adalah satu, maka jalan tingkat primordial setidaknya 1.000.000 kali, bahkan miliaran kali lebih rumit. Aku telah menanggung penderitaan besar hanya untuk menyempurnakan jalan setengah primordial hidup dan mati, dan masih kekurangan sentuhan batin. Bagaimana mungkin aku langsung melompat ke jalan tingkat primordial?
Lo Feng mendongak ke langit. Mata penghancur di dahinya berkilau samar, cukup kuat untuk menembus dinding membran alam suci kegelapan dan mengintip sebagian realitas ruang primordial tak terbatas. Ia tahu penyempurnaan jalan setengah kehidupan dan kematian primordial sudah lebih dekat. Namun, bagaimana dengan langkah setelahnya? Tak lama kemudian, ia tiba di rumah gua milik Bosio, Bayin, dan Chizen. Ketiganya merasakan kedatangannya melalui kausalitas dan segera keluar menyambut. Bosio tersenyum lebar. Setelah 4300 era, akhirnya kau muncul juga. Lo Feng tersenyum meriang. Selama 4300 era itu, satu-satunya waktu ia keluar adalah saat menerima kompensasi besar dari Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia. Selebihnya, ia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Mereka membawa Lo Feng masuk ke rumah gua. Keempatnya duduk terpisah. Chizen membuka percakapan. Saudara Lo Feng, selama kau mengasingkan diri, para kultivator dari berbagai tempat terus berdatangan ke kota primordial. Semuanya berharap bisa bertemu dan meminta bimbingan darimu. Bosio menghela napas. Setelah mencapai alam setengah primordial, banyak yang merasa jalannya terputus. Mereka semua berharap mendapatkan sedikit petunjuk dari sosok tak terkalahkan seperti dirimu. Lo Feng mengangguk perlahan. Ia tahu jalan di depannya, namun juga tahu betapa jauh lebih sulitnya langkah berikutnya dibandingkan jalan setengah kehidupan dan kematian primordial. Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike juga ingin bertemu denganmu, tambah Bayin. Mata Lo Feng sedikit berbinar. Mereka berdua mungkin memang punya kedalaman yang menarik. Ia lalu bertanya, harta rahasia hidup dan mati yang ku minta, bagaimana hasilnya? Ketiganya saling pandang. Kami telah menyebarkan kabar itu, jawab Bosio. Dengan reputasimu sekarang, terlalu banyak kultivator yang ingin menjual harta mereka. Kami kesulitan memilih, jadi memutuskan menunggu hingga kau sendiri yang menilai. Baiklah, kata Lo Feng, pilih 20 yang terbaik, undang mereka ke sini, aku akan memilih sendiri. Tak lama kemudian, kabar menyebar ke seluruh kota primordial. Para penguasa dan kaisar dewa langsung merasakan lokasinya melalui sebab akibat. Dalam sekejap, gelombang kultivator berbondong-bondong menuju tempat itu. Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike pun segera bergerak. Di luar rumah gua, Bosio dan yang lain mengatur penyambutan. Kaisar Dewa Lo Feng akan menemui semua orang hari ini. Mohon bersabar. Tak seorang pun berani mengeluh. Menunggu ribuan era saja mereka sanggup. Siapa yang berani menyinggung sosok tak terkalahkan? Di dalam rumah gua, Lo Feng memanggil 20 kultivator. Ke-20 harta rahasia pun dipamerkan. Sekilas pandang saja sudah cukup bagi Lo Feng. 9 yang ini, katanya singkat. Ia langsung menyebutkan harga 2 kali lipat dari harga pasar alam suci kegelapan. 8 kultivator langsung setuju. Tak lama kemudian, suara Bosio terdengar. Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike, Kaisar Dewa Lo Feng memanggil kalian. Di kejauhan, 2 sosok tak mencolok, yaitu leluhur Yan Feng dan leluhur Guntur saling pandang. Lo Feng tahu kita ada, gumam Yan Feng, namun belum memanggil kita. Keduanya terdiam. Mereka sadar hubungan mereka dengan Lo Feng masih terlalu dangkal.